Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya ya. Nah, pada pagi hari ini, Pak Eko akan menyampaikan materi pelajaran pada pagi hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Ya, siap ya. Silahkan dipersiapkan alat tulis, buku tugas, atau buku catatan boleh ya. Nah, Pak Eko selalu berpesan, silahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan kita demi kelancaran dari tugas pemerintah dan tugas kita semuanya, kewajiban kita semuanya agar tidak terhindar, agar tidak terjangkit virus corona. Kita bisa terhindar dari virus corona tersebut dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, air ataupun hand sanitizer, menjaga jarak aman, kemudian menjauhi kerumunan, ini yang paling penting, kemudian membatasi mobilitas dan interaksi. Ya. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, silahkan untuk tetap diam di rumah, tentunya dengan kegiatan yang positif, ya, tidak hanya game saja, ya. Atau mainan HP. Silahkan banyak aktivitas yang lain, membantu orang tua, membersihkan rumah, dan sebagainya. Itu juga bagian dari kegiatan positif kita. Nah, mengaji dan sebagainya itu ya. Atau mungkin qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal, tahfidz, dan sebagainya. Itu ya. Tidak lupa juga silahkan untuk memperbanyak belajar karena kita sudah di kelas 6. Ya, ini contoh ya kegiatan positif kita belajar di rumah. Nih. Tidak hanya kita memanfaatkan apa yang sudah ada di dalam diri kita, ya. Apa yang sudah difasilitasi oleh orang tua kita manfaatkan sebesar-besarnya. Silakan kalau pagi, Pak Eko selalu mengingatkan, ya, pagi kita belajar dulu, ya, belajar dulu, menyelesaikan kegiatan belajar kita pada hari ini, ya. Karena tidak mungkin Pak Eko nanti atau Pak Guru akan memberikan pelajaran semuanya dalam satu hari, tetapi tetap sedikit demi sedikit. Jadi tiap hari itu selalu belajar karena sedikit-sedikit gitu. Jadi agar apa? Pemahaman maupun pelajaran kita itu sampai ke pemahaman diri kita itu tetap ada walaupun setiap hari sedikit demi sedikit gitu. Kalau kalian malas, ya tentunya nanti akan mengecewakan dari orang tua kita. Itu ya. Siap ya. Saya sudah mengecek untuk sudah tahu ya atau pernah menanyakan hampir semuanya sudah difasilitasi HP. Nah, jadi silahkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya. Mengenai kuota silahkan untuk bisa dirembuk ataupun nanti tethering dengan orang tua. Kalaupun terpaksa belum bisa pagi karena orang tua bekerja, ya silahkan kalian bisa matur ke Pak Eko ya, itu sehingga apa ada komunikasi, gitu. Ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, saya anggap semuanya bisa pagi. Gitu. Ya. Silahkan untuk tetap belajar. Ini salah satu contoh aja ya. Baik, kegiatan kita masih di tema 7 yaitu tentang kepemimpinan.
hari ini kita akan mempelajari dua hal. Nanti kalian akan menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mapel PPKN. Kemudian menggali isi teks pidato yang didengar dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini bahasa Indonesia. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari nanti, yaitu penerapan nilai Pancasila dan menggali isi teks pidato. Ya. Jelas ya? Ada dua hal ini. Baik, yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Penerapan nilai sila pertama. Nah, sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Simbolnya bintang, ya. Simbolnya bintang. Nah, antara lain apa penerapan nilainya? Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan, saling bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beragama atau tidak memaksakan agama kepada umat agama lain itu. Kemarin sebagian sudah saya jelaskan lewat video yang kemarin hari Selasa ya. Ini bisa dipahami ya nilai-nilai dalam sila pertama. Silakan. Yang kedua selanjutnya adalah ini ada penerapan nilai-nilai dalam sila kedua. Sila kedua simbolnya apa? Simbolnya adalah rantai. Kemudian bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai dalam sila kedua antara lain sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sama, di dalam hukum kita sama. Kewajiban murid semuanya sama, tidak membedakan. Kewajiban Bapak Ibu guru semuanya juga sama, ya. Tidak semena-mena kepada orang lain. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya. Seperti pada gambar, contoh di gambar ini ada banjir, kita saling membantu untuk meringankan beban, ya. Tidak peduli dia itu suku Bugis atau suku Nias atau suku Padang atau suku Aceh, suku Jawa, Madura. Kalau semua bencana alam, silakan kita saling bahu-membahu membantu semampu kita, ya. Membantu semampu kita. Ini contohnya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak merendahkan. Yang nomor 4 ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak merendahkan, tidak melihat tinggi derajat manusia saudara kita dari warna kulit misalkan. Yang putih, warna putih itu derajatnya lebih tinggi, tidak, sama saja antara yang kulitnya kuning atau kulitnya hitam sama. Nilai kemanusiaannya adalah sama. Yang membedakan tentunya adalah sikap dan perbuatan sehari-harinya. Kalau dalam warga negara. Tapi kalau dalam agama sudah pasti yang paling baik adalah yang paling beriman dan bertakwa gitu. Baik, ini ya penerapan nilai sila kedua. Ini sila ketiga. Contohnya adalah penerapan sila ketiga Pancasila. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Itu. Yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian cinta tanah air dan bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia. Termasuk cinta tanah air ini adalah memberi produk-produk dalam negeri. Ya.
Contohnya nah, Wekido, ya, Wekido aplikasi yang baru diperkenalkan Pak Eko. Ini salah satu dari produk dalam negeri. Yang membuat adalah saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia. Kita manfaatkan agar untuk mendukung, ya, mendukung. Kalaupun nanti berhasil ataupun bermanfaat adalah juga untuk kita dan saudara-saudara kita ataupun sesama bangsa Indonesia sendiri. Ini kita mulai dari diri kita, ya, dari diri kita, dari kelas kita, itu, ya, siap ya. Walaupun namanya Wekido, tapi itu buatan dari anak bangsa kita, ya, sesama bangsa Indonesia. Ini ya contoh-contohnya. Kemudian yang keempat adalah penerapan nilai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila, lambangnya apa lambangnya? Kepala banteng, ya. Kemudian bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya pada kegiatan bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat itu sudah mengamalkan ini. Ya, sudah pasti kegiatan-kegiatan di masyarakat banyak yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam lingkup kenegaraan. Ya, ada pemilu. Nah, pemilu itu juga bagian dari musyawarah. Nah, pemilihan umum, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, nah, itu. Pilkada, nah, itu semuanya adalah musyawarah dalam tatanan yang lebih luas, ya, yang lebih luas untuk kepentingan pengambilan keputusan. Pemilu presiden, pemilihan presiden, nah, musyawarah semua rakyat Indonesia memilih salah satu warga terbaik yang akan dijadikan presiden. Nah, itu musyawarah aja. Nah, karena tidak bisa jadi satu tempat, makanya diwakilkan, makanya dibentuk namanya adalah pemilihan umum itu. Itu adalah musyawarah. Ya, musyawarah dalam lingkup satu negara itu. Kemudian menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, ini kita kalau ada musyawarah, keputusan apapun, baik yang menyenangkan diri kita ataupun mungkin kita tidak setuju, tetap kita harus melaksanakan hasil musyawarah. Gitu. Pemilihan presiden pun sama, ya. Kalaupun tidak sesuai dengan pilihan kita, misalkan pilihan kita tidak sesuai, pemilihan bupati, pilihan kepala desa, pilihan kita kok ternyata nggak sesuai, nah tetap kita harus berkewajiban mematuhi atau mengakui yang terpilih. Gitu. Karena yang terpilih ini adalah hasil dari musyawarah. Gitu. Kita harus menerima dan melaksanakan hasilnya secara bertanggung jawab. Gitu. Ini adalah contoh-contoh penerapan sila keempat. Kemudian penerapan nilai sila kelima. Contoh bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangkan dengan padi dan kapas. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini adalah contoh nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bergaya hidup mewah atau tidak boros. Kemudian suka bekerja keras. Nah, ini. Jadi tidak malas-malasan. Tidak hanya rebahan saja. Ayo. Nah, tidak hanya rebahan saja. Di rumah geluntang-geluntung. Nah, tetap silahkan beraktivitas sesuai dengan kemampuan dan kewajiban. Suka bekerja keras itu tidak hanya bekerja, tapi belajar kita pun adalah bagian dari pengamalan ini, nilai sila ke-5. Kemudian menghargai hasil kerja keras orang lain.
Ini contohnya ya. Contoh ada 2 gambar. Nah, ini apa ini? Contoh orang yang memasukkan sampah pada tempatnya, pada tong sampah. Ini juga merupakan penerapan nilai-nilai sila Pancasila, ya. Ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ini sepele adalah antri. Antri kita. Budaya antri yang kadang di sekeliling kita tidak sabar mungkin menerobos antrian, tidak mau antri. Nah, justru antri ini adalah untuk mempermudah, mempercepat pelayanan dalam suatu tempat. Ini ya. Baik, silahkan itu tadi dipelajari, disimak lagi, atau di-preview lagi ya. Review, diulangi kembali maksudnya itu. Diulangi apa yang sudah kami sampaikan. Udah, baik, kita lanjut ke materi yang kedua, tentang menggali isi teks pidato. Ini ada gambar contoh orang yang berpidato ya. Pidato dilakukan untuk memberi informasi, jadi kegiatan yang dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak atau kepada yang mendengarkan. Ini pidato. Nah, ini pidato ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu orator dan audiens. Audiens atau audiensi atau audien sama saja ya. Orator itu orang yang berpidato, orang yang melaksanakan, yang memberikan pidato, itu namanya adalah oratornya. Kemudian audien itu orang yang mendengarkan pidato, itu adalah audien. Ingat ya, orator dan audien. Kemudian biasanya dalam pidato itu ada beberapa hal yang harus ada dalam pidato, urut-urutannya. Jadi tidak harus begitu naik ke atas mimbar, memegang mic, langsung mengucapkan isinya. Nah, ujuk-ujuk langsung isi. Itu tidak, kurang pas. Diawali tetap ada namanya salam pembuka, kalimat sapaan, kemudian ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, salam pembuka misalkan selamat pagi atau assalamualaikum, ya. Biasanya menjadi ciri khas dari umat beragama di Indonesia, itu ya. Kemudian kalimat sapaan, nah, kalimat sapaan yang terhormat siapa itu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak guru, gitu. Atau warga atau teman-teman yang saya hormati atau yang saya cintai dan saya sayangi, itu adalah contoh-contoh dari kalimat sapaan. Kemudian pembuka, nah ini biasanya marilah kita mengucapkan puji dan syukur. Nah, ini adalah kalimat pembuka. Nah, ini. Kemudian isi, menyampaikan isi inti dari pidatonya. Marilah kita selalu menjaga 5M misalkan. 5M menjaga untuk agar kita terhindar dari virus corona misalkan gitu ya. Penutup demikian. Nah, penutup itu ciri khasnya demikian, pidato ini ada kesalahan, mohon maaf. Nah, itu adalah penutup. Kemudian salam penutup diakhiri dengan wassalamualaikum atau selamat pagi atau yang lainnya. Ini urut-urutan dalam struktur atau kerangka berpidato. Jadi tidak langsung ke isi. Nah, itu ya materi pelajaran kita hari ini, nilai-nilai Pancasila dan pidato atau menggali isi pidato. Baik, silahkan sekarang kita lanjutkan ke lembar kegiatan ya. Ada lembar kegiatan peserta didik atau namanya LKPD itu sekarang itu ya. Tapi kadang-kadang Pak Eko masih menggunakan kegiatan siswa gitu. Tapi maksudnya sama. Baik, dengarkan suara pidato berikut.
dengan seksama. Perhatikan ya. Nanti Pak Eko akan perdengarkan, akan putarkan suara pidato. Suara ya, bukan teks. Ini untuk belajar aslinya kalau Pak Eko membuat video itu didengarkan atau tidak. Biar kamu mendengarkan ya. Silahkan didengarkan. Nanti isi pidatonya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, jadi isi pidato ini, dari suara ini yang kamu dengarkan itu untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk mengerjakan lembar kerjanya. Siap ya? Nah, silakan didengarkan. 1, 2, 3. Selamat pagi, Kepala SD Matahari yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Matahari yang saya hormati, para tamu undangan yang saya muliakan, dan teman-temanku dari kelas 1 sampai 6 yang kusayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili panitia pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita diberi kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut hari ulang tahun SD Matahari yang ke-30. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta segenap karyawan sekolah yang turut membimbing dan membantu kami sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, baik dari orang tua murid maupun para donatur yang telah menyumbangkan sebagian materi maupun non-materi, khususnya untuk teman-teman Panti Asuhan Berkah. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SD Matahari yang telah rela menyisihkan sebagian uang jajan dan menyumbangkan baju serta pakaian layak pakai untuk disumbangkan kepada teman-teman Panti Asuhan Berkah. Meskipun kegiatan bakti sosial ini masih jauh dari sempurna, saya mewakili panitia meminta maaf. Semoga berdasarkan pengalaman ini, kami dapat menyelenggarakan acara lainnya dengan lebih baik dan sempurna. Demikian sambutan singkat saya. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang baik. Selamat pagi, sekian, dan terima kasih. Nah, itu tadi ya. Itu tadi suara pidato. Silahkan nanti bisa diputar kembali ya. Nah, pidato ini tadi silahkan sebagai dasar untuk mengerjakan lembar kerja berikut ini. Nah, yang pertama, menggali informasi dari suara pidato tadi. Silahkan dalam pidato tadi yang kamu dengarkan tadi, kamu tulis ini tema pidatonya apa itu. Kemudian oratornya siapa, audiensnya siapa, ya, audiens, orator, audiens. Kemudian ini, silakan. Dalam pidato tadi, unsur-unsur yang muncul dalam suara pidato. Nah, salam pembuka ada atau tidak? Ya, silakan nanti dikerjakan di buku tulis ya. Ada atau tidak? Ya. Boleh ditulis atau dicentang boleh. Kalimat sapaannya ada atau tidak ada? Pembukanya ada atau tidak ada? Isi ada atau tidak ada? Penutup ada atau tidak ada? Salam penutupnya ada atau tidak ada? Kemudian isi pidatonya, isinya saja ya, tidak usah dari salam, cukup dari isinya. Silahkan kamu tulis ringkas, tidak perlu semuanya. Ya.
ringkas 1 atau 2 atau 3 baris ya, atau 4 baris boleh. 3 baris itu ya, sesuai di sini ada 3 baris. Silahkan kamu menuliskan isi pidatonya secara ringkas. Boleh paragraf, boleh boleh poin-poin itu. Atau strip-strip itu boleh. Atau ABC boleh. Silahkan isi pidatonya ditulis secara ringkas. Ini ya, menggali informasi dari suara pidato. Kemudian yang kedua, ini ada dua ya. Ada dua. Yang kedua, silahkan ini, dari yang kamu dengarkan tadi, yang disampaikan oleh oratornya, tuliskan nilai-nilai Pancasila yang muncul. Nah, nilai-nilai Pancasila yang dari suara pidato yang kamu dengarkan. Tuh. Silahkan nilai Pancasila dengan kata-katamu sendiri boleh, ataupun dengan menyesuaikan isi pidatonya juga boleh, itu bebas. Atau berdasarkan materi di depan tadi ya. Nah, di depan tadi ada materinya tentang apa tadi, misalkan boleh ya, tidak harus ya, tidak harus plek dengan yang di depan tadi, boleh dengan kata-katamu sendiri boleh ya, atau sesuai dengan kalimat yang ada di ya, atau sesuai dengan kalimat yang ada di suara pidato boleh. Jadi silahkan untuk dituliskan. Silahkan dibuat tabel seperti ini pada buku tugas juga ya. Maaf, ini B ya. Nah, ini B. Ini B. Ada 2 ya. Tuliskan nilai Pancasila. Ya, baik. Silahkan untuk diputar kembali kalau dirasa perlu ya. Ada tugas ini. Saya kira tugasnya biasa ya. Tidak terlalu rumit. Kami harapkan nanti kurang lebih ya 1 jam itu sudah selesai. 1 jam sudah selesai ya. Diharapkan seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan jangan terlalu banyak main HP gitu ya. Dikurangi intensitas bermain HP-nya yang tidak berguna maksudnya. Perbanyaklah dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.